kasih Bapak Profesor Sudinda Suasmat, Pak Dari, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita melaksanakan rapat antara Satgas Pemerintah dan Satgas DPRRI. Saya melaporkan dua hal. Yang pertama adalah mengenai update situasi. Yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan, terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pasca bencana di 3 provinsi Sumatera. Untuk update, kita tahu bahwa ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua KL bergerak, pemerintah daerah semua bergerak, dan itu termitigasi dengan cukup baik. Setelah itu kemudian Satgas dibentuk tanggal 8 Januari. Kami melakukan koordinasi dengan semua KL dan pemerintah daerah untuk mempercepat di masa tanggap dan transisi. Dan ini juga progresnya cukup baik. Pemerintahan kabupaten yang tadinya ada yang tidak jalan, semua jalan semua. Kecamatan sudah. Kantor desa ada beberapa yang terdampak. Meskipun operasional sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di Huntara, ada di kantor di rumah kepala desa dan lain-lain. Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM itu SPBU, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah. Kemudian rumah sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas juga relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas membantu yang jadi masalah. Kemudian untuk akses jalan nasional semua terhubung, jembatan nasional sudah terhubung. Provinsi ada satu yang di Aceh dan satu lagi di Sumatera. Satu lagi Aceh itu antara Biren dengan Gayo Luas, kemudian jalan antara Tapanuli Utara. Ini yang jalan provinsi. Tapi yang Sumatera Barat semua lancar. Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer. Ada yang menggunakan beli, ada yang menggunakan jembatan perintis, ada yang menggunakan jembatan Amko, ada yang menggunakan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas. Ada beberapa jembatan daerah yang belum. Nah, kemudian proses pembelajaran berjalan, tapi dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah. Di daerah merah yang harus relokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa, tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari 4.922, seingat saya lebih kurang hampir 3.800 itu ada di sekolah masing-masing sudah diperbaiki. Nah, ini progres-progres yang baik ini, termasuk juga yang sudah di Huntara, masyarakat di Huntara ya sebagai besar, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh. Kemarin terakhir adalah yang di Aceh, yaitu di namanya Kecamatan Sengkrak di Aceh Tamiang. Itu yang masih di tenda, tapi sekarang sudah masuk ke Huntara dari BNPB. Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah, jadi dari 3 tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen. Kita namakan rehab rekon. Dan ini kuncinya lah renduk. Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten kota, provinsi, dan kementerian lembaga. Setelah itu disandingkan. Dari sandingan itu dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam menyesuaikan. Akan diselesaikan waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028. Kemudian ada 11.512 kegiatan, jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. 11.512
12 kegiatan, program kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian dibuat skala prioritas. Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain.